Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Dalam perjumpaan itu Filipus memberikan penjelasan bahwa sesungguhnya yang engkau baca itu adalah nas yang menunjuk kepada siapa itu Yesus Kristus yang rela berkorban untuk menyelamatkan umat manusia. Tentu perbincangan percakapan yang panjang, dan pada akhirnya sida-sida Ethiopia itu tidak hanya menerima, tetapi ada sebuah keyakinan dalam dirinya, dalam hatinya, yang memunculkan sebuah pengakuan bahwa yang disampaikan oleh Filipus itu adalah benar, ada, dan pasti. Filipus dipakai, dan sida-sida itu berubah. Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Luar biasa, ya. Aku percaya bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Secara spontan membaca firman awalnya tidak mengerti, namun Filipus dihadirkan Tuhan dalam hidupnya, memberikan penjelasan, memberikan kepastian, dan juga pengajaran yang pasti. Lalu ia diubahkan, ia bertobat, dan ia mengakui, bahkan ia meminta, "Bolehkah aku dibaptis?" dalam sebuah pengakuan bahwa Yesus itu adalah Anak Allah. Kepercayaan yang luar biasa. Tentu Filipus menceritakan hal yang benar. Filipus menceritakan hal yang pasti. Filipus menceritakan dan menyampaikan apa yang masuk, yang bisa dipahami oleh sida-sida itu, sehingga ia membawa dan menyelamatkan satu nyawa. Apa yang menyebabkannya? Pertama, tentu karena kuasa Roh Kudus. Yang kedua, mengapa Filipus mampu mengubahkan hidup sida-sida Ethiopia? Karena ia melakukan dan menceritakan dengan penuh kasih. Allah adalah kasih, ya. Kemudian yang ketiga, Filipus mampu menerangkan dan menjelaskan bahwa siapa yang hidup di dalam Tuhan, yang adalah pokok anggur yang benar, ia akan diberkati, ia akan dikasihi, dan ia akan mendapat kehidupan yang kekal. Bagaimana dengan kita? Selama ini apa bang Ratu Mangka tak cerita? Apakah kita sudah bercerita seperti Filipus? Tak siarakan nalabi Buddha mau cerita dongeng daripada cerita firman Tuhan kepada keluarga, kepada anak-anak, dan kepada orang lain. Tak siara kata mak bulen lobang mau mak kada. Tak siara kata mak bulen lobang mau mak cerita, sengak nabang mau tak cerita. Lalu kita mengabaikan siapa itu Yesus, menceritakan Yesus dalam hidup kita. Banyak orang lebih menyukai menceritakan kejelekan orang lain sesamanya daripada kebaikannya orang lain. Lalu kita lupa mengoreksi diri. Padahal tugas kita itu adalah bersaksi. Sama dengan Filipus. Bagaimana kita bersaksi dengan kasih, supaya lebih banyak orang memahami dan meyakini bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kita. Ubahlah perilaku kita, ubahlah kata-kata kita, ubahlah sifat kita menjadi sebuah kesaksian, supaya ketika orang melihat diri kita, mendengar apa yang kita sampaikan, dan juga melihat apa yang kita buat, maka sama orang yang mendengarnya sama dengan sida-sida Ethiopia akan mengatakan, "Aku percaya Yesus Kristus itulah Anak Allah."